penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1890, yang kemudian gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal pejabat keuangan Puro Pakulang 7 yang bernama Tuan Cek. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan sebagai markas Politburo dari Bagaimana Soeharto kurang lebih selama 3 bulan lamanya. Kemudian pada tanggal 18 Desember tahun 1245 sampai dengan tanggal 19 Desember tahun 1248, ini digunakan sebagai rumah dinas Pak Sudirman ketika beliau dilantik menjabat sebagai Panglima Besar PKI. Setelah Agresi Militer Belanda kedua, gedung ini setelah tahun 45 kan datang bangsa Jepang. Gedung ini dikuasai oleh Jepang, kemudian barang-barangnya disita oleh Jepang. Setelah Agresi Militer Belanda kedua, tanggal 19 Desember 1948 itu, lapangan terbang Maguwo kan dibom oleh tentara Sekutu. Pada situ, Pak Sudirman sedang mengalami sakit yang sangat parah karena salah satu paru-paru sudah tidak berfungsi. Kemudian pada saat ada suara ledakan bom, Pak Sudirman dari ruangan menuju ke sini dipampas oleh anak buahnya. Kemudian beliau mengendahkan ke atas, beliau melihat banyak pesawat berterbang. Kemudian Pak Sudirman menanyakan kepada ajudan, itu ada apa? Sama ajudan di Bogor. Mohon maaf Bapak, itu tentara baru lagi latihan. Namun Pak Sudirman tidak percaya itu saja. Kenapa? Ada suara ledakan di lapangan terbang Maguwo. Pada saat itu Pak Sudirman ingin menghadap Presiden Soekarno di gedung itu. Dibantu oleh para ajudannya, beliau menuju ke gedung agung. Sampai di gedung agung bertemulah Pak Sudirman dengan Presiden Soekarno. Begitu lihat Pak Soekarno melihat Pak Sudirman posisi seperti itu, sama Pak Sudirman kalau orang Jawa itu diireke. Adik nggak usah kemana-mana, hidup di dalam kota aja. Kenapa? Kondisi adik seperti ini. Namun jawaban Pak Sudirman jauh dari harapan Pak Soekarno. Yang sakit adalah Sudirman. Paling besar tidak pernah sakit. Itulah moto yang diberikan oleh Pak Sudirman kepada Pak Soekarno. Itu juga yang membuat semangat berkobar-kobar bagi anak buahnya. Kemudian setelah itu tidak ada kecocokan antara Pak Soekarno dengan Pak Sudirman. Pak Sudirman memutuskan untuk memimpin Bank Indonesia. Kondisi sakit. Nah, kemudian beliau dari Pakaian atau Istana Gedung Agung kembali lagi ke kediaman ini. Kemudian habis Pak Gubernur, Pak Sudirman membawa putra-putrinya, keluarganya menuju ke Kadipaten. Setelah sampai di Kadipaten, Pak Sudirman menyerahkan ke pihak Kabupaten untuk biar aman di sini. Nah, setelah itu ada utusan dari keraton agar segera Pak Sudirman meninggalkan tempat karena pasukan Belanda sudah mulai masuk ke Karasen. Kemudian Pak Sudirman dari Kabupaten menuju ke alun-alun, kemudian ke arah Joteng, Wetan ini, kemudian dilanjutkan lagi ke daerah Bantul. Kemudian perjalanannya dilanjutkan ke arah Parangtritis. Kebetulan di Parangtritis kondisinya pada itu sedang banjir. Untuk menunggu surut, Pak Sudirman meminta adiknya yang bernama Bapak Aceh dan Tupai ini
untuk berjuang, yaitu memimpin perang gerilya. Setelah sungai itu surut, beliau melalui dengan menggunakan rafting. Setelah di daerah itu Pak Sudirman diterima oleh lurah. Jadi lurahnya Sastro apa? Sastro bapaknya apa? Anak gini ya. Kemarin jalan lagi ya. Jiworejo, dia adalah mantan sebulan kita juga seangkatan dengan Pak Sudirman. Kemudian sampai di sana, beliau menginap di tempatnya Pak Satro Jiworejo tadi. Pagi harinya beliau menggunakan empat. Beliau setelah mulai memimpin perang gerilya, beliau berjalan kaki menuju ke arah Semarang. Kemudian apabila kondisi jalan baik menggunakan mobil, kemudian apabila jalan kondisi yang setara beliau menggunakan tandu. Apabila tidak mungkin lagi beliau menggunakan dipopong oleh anak buahnya. Nah, dalam perjalanan itu setiap perpindahan daerah beliau selalu menggunakan atau mengganti tandu. Jadi perlu ada 11 tandu yang telah digunakan. Jadi beliau memimpin perang itu kurang lebih selama 7 bulan. Jarak yang ditempuh kurang lebih 1009 km. Dilalui beliau tidak dengan jalan yang mulus seperti jalan lain. Beliau menghindari kejaran pasukan Belanda. Kenapa? Pak Sudirman selalu dikejar-kejar oleh pasukan Belanda. Karena apa? Pada awalnya Belanda sudah menganggap bangsa Indonesia sudah tidak ada. Karena apa? Bisa menangkap Presiden Soekarno dan Wakil yang Hatta. Namun sebelum Pak Soekarno ditangkap, beliau mengamanatkan kepada Pak dari Sumatera, apa namanya itu, untuk Sapudin Pramonegoro, Pak Sapudin Pramonegoro, agar sementara kekuasaan dilimpahkan ke musuh. Jadi pada saat Pak Soekarno dalam tawanan jajah Belanda, beliau dalam keadaan masyarakat sipil. Kemudian beliau diasingkan ke daerah. Namun Belanda itu seperti terkecoh. Ternyata bangsa Indonesia itu masih eksis di kepemimpinan Kolonel Sudirman. Nah, pada detik-detik serangan beberapa tahu itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu masih ada, masih eksis. Sehingga pihak PBB sebagai nomor satu kepala itu kan mengakui bahwa Indonesia masih ada. Nah, kemudian Pak Sudirman memimpin perang itu tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 48 itu selesai. 49 ya. Nah, kemudian beliau dijemput oleh PP Sudirman, kemudian diarahkan ke Lampung Utara untuk memimpin perang, memimpin upacara parade. Setelah beliau memimpin upacara parade, kondisi beliau semakin memprihatinkan. Kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit Panjaratik di Jakarta. Beliau di sana dirawat dalam 1 bulan. Namun kondisi beliau juga tidak semakin membaik, tapi malah semakin memprihatinkan, semakin membunuh. Sehingga Pak Sudirman memutuskan untuk kembali ke Bataan dan di Padepokan di daerah Magelang.
Polisius juga tidak semakin baik, malah semakin buruk. Kenapa? Kurangnya fasilitas, kesempatan. Jika Polisius semakin buruk, semakin buruk. Nah, sehingga pada tanggal 29 Januari tahun 1250 terakhir. Kemudian pada tanggal 30 Januari tahun 20 Pak Sumat dimakamkan di Taman Makam Somasi Yogyakarta. Itu istilah sedikit mengenai Pak Firman. Ini ada yang mau tanyakan? Setelah Jenderal Sudirman ini meninggal, Pak, tempat ini dijadikan sebagai apa? Nah, jadi tahun 68 itu kan museum ini digunakan sebagai museum angkatan darat sampai tanggal 30 Agustus tahun 1982. Nah, berhubung banyak koleksi yang ada, juga gedung ini tidak mampu untuk menyimpan benda-benda koleksi tersebut, sehingga museum angkatan darat dipindahkan ke Jalan Sudirman nomor 75. Kita tahu kan? Yang ada tanya di luar itu, nah itu jadi museum angkatan darat dipindahkan ke sana. Kemudian atas prakarsa Jenderal TNI Poliman ingin juga bahwa Pak Firman adalah tokoh yang nasional, sehingga pada tanggal 37 Pak Firman mengajukan bahwa ini dijadikan sebagai meninggal museum Saksi Kota Pangkalan sudah dijadikan sampai tahun 2012. Karena pada tahun 1997 Pak Firman mendapatkan penghargaan dari negara, yaitu Pak Firman mendapatkan gelar sebagai Jenderal Besar Panglima. Sehingga pada tahun 2012 museum ini berubah nama jadi Museum Jenderal Besar. Di Indonesia ada 3 Jenderal Besar. Yang pertama Jenderal Besar Sudirman. Yang kedua mantan yang kedua apa? Pak Soeharto. Yang ketiga yang lolos dari ancaman PDKI Panglima Dr. Abdul Haris Nasution. Tetapi putrinya yang bernama Ati Ahmad Dhani sebagai dosen orang tuanya dia gugur dalam karena dari pencapaian beliau. Bapak Ibu usianya tahun. Sudah kan? Sudah. Jadi di sini terdiri dari 594 koleksi. Ya, 594. Ya, di koleksi yang kita tunjukkan salah satu contoh ya, tadu yang berkenan Pak Firman, alat-alat makan yang berkenan juga penyimpan media, ada kendaraan seperti Ando atau Dober, terus Gapat, itu kemudian juga koleksi yang seperti itu Pak Firman ketika dirawat masih dari Pandirake. Jadi koleksi-koleksi yang telah digunakan ketika Pak Firman mungkin material dari 0 sampai 70 itu kita ada di situ. Di daerah kita kayak koleksi-koleksi itu juga masih asli dari dulu ya Pak. Itu perawatannya gimana Pak? Kok bisa masih bagus-bagus sekali? Jadi kita setiap 6 bulan sekali kita adakan edukasi. Jadi
penyemprotan dengan alat penjahitnya itu. Terus baju-baju kita publikasi, jadi kita kumpulkan di ruang tertutup, kemudian kita masak atau kita siap itu. Jadi itu silakan pernah kalau jalan ya. Nanti yang kita coba itu pada itu. Ya. Jadi kita kan ada semester ya, kemarin kita. Jadi antara Juni Desember. Ya. Yang Juni. Jadi kita kan nggak tergantung kondisi kita. Jadi kalau nanti kita bulan Juni, Januari itu masih 9 bulan. Seperti apa pun, jadi kayu di atas lebih baik. Kalau di museum ini sebenarnya ada 9 orang ya, tapi kondisinya ada yang dibantu, ada yang itu, ada 9 kepala museum, terus sebagai apa namanya itu, kalau kita mengucapkan saja ya, ada kepala museum, pemakaiannya, terus ada perawatan, jadi oh ya bagian ini, bagian ini, bagian ini. Bapak ini memang dari awal, Bapak kan ini TNI ya, jadi memang dari awal tugasnya di museum ini, di Pak. Kalau saya tidak ini tahun 2013, misalkan masuk tahun 96. Sebelumnya satuan asal saya dulu di daerah Kuantan sana. Saya komando ya, bukan kaji itu ya. Bukan saya komando Bayang Merah. Dan gempa tahun berbanyak gempa yang terjadi berbulan, saya minta agar tidak terjadi karena waktu orang tua bahwa jauh dari keluarga juga saya melakukan dengan tahun 2008 saya ditarik ke Jejarat. Setelah itu saya ditempatkan di Jakarta, di Jakarta, tepatnya di Museum Ahmad Faisal lagi. Kemudian selama 5 tahun, 2013 setelah minggu itu saya tidak begini sampai sekarang. Ini memang background pendidikannya sejarah. Kalau tentara itu tidak ada background sejarah. Ada yang dari Aceh, infanteri, ada yang dari
cemil, tahu cemil? Jadi yang membuat bandara, membuat jembatan, bukan cemil. Kalau infanteri itu pasukan jalan kaki, pasukan tempur. Kalau Aceh itu pasukan Indra, Aceh. Itu masing-masing. Seperti kalau ini Amer gitu kan, Amer itu kan berbeda. Kita bahkan cara mereka menggunakan orang seorang itu tetap berumur. Kalau kita infanteri kaki turun buat lewat zoom. Kalau infanteri atau itu kan hanya orang berapa sekian, tiba-tiba keluar dari jauh. Di sini kita jadikan ada 17 ruangan untuk menetap benda-benda tersebut. Kelas 1 sampai 6 di ruang ini yang sama-sama itu tapi ada 13 ruangan. Di mana? Nah, kalau ruang 1 itu duduk, nanti ada ruang 1 tempat pantai, terus ruang 2 tempat sandalnya, ruang 3 kantor panglima juga bekerja, terus ruang 4 tempat menginapnya para tamu, terus yang sama di mana itu karena pribadi atau untuk prabu bisa melakukan. Terus yang di sana kamar 7 itu adalah ruangan yang digunakan oleh Kepala Istimewa pada menghadap ke Pak Gatot Subroto agar Pak Gubernur diangkat sebagai Panglima Besar PKR. Karena apa? Pada itu terjadi kekosongan kepemimpinan PKR. Jadi pemimpin sebelumnya kan Pak Supriyadi. Namun pada saat bekerja Belanda datang, sejak Jepang datang, Pak Supriyadi tidak tahu timbanya. Ya, jadi kita tahu apakah Pak Sudirman itu dibunuh oleh penjajah Jepang atau dibunuh penjajah Belanda. Kita tidak tahu mana timbanya. Ya terjadi kekosongan, ya terjadi gantian yang meninggal menjabat sebagai Panglima Besar PKR itu. Dan Wasoto Raja Mangkubuwono ke-9. Yang kedua Gusti Bojonegoro dan Solo. Yang ketiga Letnan Jenderal Kulit Sumarjo. Dan 4 Pak Sudirman. Antara Pak Bima dengan Pak Urip pada saat pemilihan pun satu suara dimenangkan oleh Pak Bima pun kurang memuaskan. Kemudian ada utusan dari Sumatera itu mengusung nama Pak Sudirman. Kenapa? Pak Sudirman itulah jebolan dari Pak. Sedangkan Pak Urip bulan ada tahu ada namanya ke. Jadi Pak Sumarjo itu adalah pendidikan Amir, sedangkan Pak Bima pendidikan Peta. Jadi kalau kenal itu yang beda adalah Belanda, kalau Peta kita Pak. Kemudian lagi kan? Di sini kalau apabila ada kunjungan rombongan, ini namanya aula. Jadi untuk hubungan pengunjung. Nah, di sini kita siapkan itu apa itu? Biasa pemakun dan menjelaskan. Satu saya lalu kita untuk hubungan itu kita saksikan sholat pagi.
dari sini Kalau untuk fasilitas penunjang di sekitar museum kayak ATM, terus fasilitas kesehatan terdekat itu sudah ada Pak. ATM dari situ nanti bisa Ada sudah dekat. Fasilitas kesehatan terdekat Pak itu sudah. ATM klinik apa puskesmas itu apa dikasih? terus nggak ada di sini adanya cuma klinik AL Koma yang campurnya ini dan ada kanan mungkin untuk kesehatan apa enggak darurat ya kita langsung ke nanti bisa terus di mana itu terakhir atau jauh ya ketiga Oh, kalau Pratama maksudnya dekat apa? Pratama. lalu kita kerjasama sama kita ada kita kan antara itu kalau kita atur itu langsung sebut gitu kan kalau dengan masyarakat sipil kita bisa Kalau pom bensin Pak ada yang di dekat sini nggak ya? provinsi ada itu sampel Banjir ya? ah, Tidak ada. ah. Minimarket ada Pak di sini. Hanya menggunakan Nama ini apa namanya itu Terido Oh iya. Terus kalau kayak warung-warung itu di depannya tempat-tempat bapak itu punya warga sekitar sini. dengan masyarakat Misal untuk pengunjung gitu Pak, atau dari ke sini kemudian mau berpindah ke tempat wisata yang lain itu dekat kan ya Pak? Misal di sini terus mau ke Pakualaman, terus mau ke lebih Malioboro gitu, itu aksesnya dekat ya? dekat jadi di sini ya buku museum ilmuwan museum biologi itu terus pengalaman mau ke Malioboro mau ke Taman Pintar aksesnya Aksesnya sangat mudah. mudah Oh, kalau untuk penyandang disabilitas, apakah fasilitasnya memadai mungkin untuk jalan itu lewat kursi roda itu dia tidak ada apa namanya ada kan apa namanya itu nama orang baca gitu yang jalan apa itu situ Oh dekat Pangkalan kan iya iya. Iya. Terus mungkin yang terakhir ini Pak, menurut Bapak yang sejauh kerja di sini dengan dibukanya museum Panggung Besar Jenderal Sudirman ini sebagai fasilitas umum, ini ikut memberi dampak ekonomi buat masyarakat di sekitar nggak sih Pak? Iya, sebenarnya pengaruh. Kenapa? Itu ada hubungan kedua banyak pedagang yang dijadikan seperti bakso, cilok, apa namanya itu, tusuk, terus kalau dawet, itu kan, itu apabila ada bus hubungan sini langsung berbondong-bondong masuk. jadi diperbolehkan untuk jualan aplikasi Hah? dan memang mereka diperbolehkan untuk Kita jualan perbolehkan karena apa? Juga dengan mengenai rezeki. Kalau kita tolak hasil kita sama-sama diajarin apa orang yang membutuhkan dia butuhkan gitu ya. Jadi kita beda biar aja yang penting berjalan. Sepertinya sudah semua pertanyaan kami tanyakan ke Pak dan cerita Bapak juga sangat-sangat lengkap sekali dan informatif yang
jadi ngomong brand ada karena lobby itu tadi ya sendiri bukan karena apa karena lobby mau sesuaikan apa tapi brand itu kan jadi ada gitu yang mau tapi kalau ada muncul orang itu kami di sini lancar-lancar saja kita lihat begini Kita kamera ya Pak. belajar kan hanya berusaha semua kalau sampai ini saja loh Amin. Belum Pak tapi amin. saya udah sebatang empat kok tapi sampai itu teman saya anak saya ada tempat mau ke 5 ini ya tapi di sekarang malah di KKN ya mungkin karena pertimbangannya kita adalah KKN di Mosari itu kalau ada di ruang kan tidak semua kok karena anak saya kan mengajukan KKN kan mana dan ya katanya seperti saya kan Oh. ada ngambil matematika kalau yang gede lucu